Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini lanjutan dari sistem pencernaan manusia. Yang hari ini dibahas adalah tentang makanan sehat untuk organ pencernaan manusia. Di sini ada banyak gambar, ada berbagai macam makanan yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, dari makanan-makanan ini manakah makanan yang enak? Nah, pasti kalian tahu mana makanan yang enak. Tapi jika ditanya dari makanan ini, manakah makanan yang sehat? Nah, kita perlu tahu kandungan dari makanan-makanan tersebut supaya kita tahu, oh ini makanan sehat, ini makanan yang tidak sehat. Kenapa kita harus tahu kandungan makanannya? Karena dalam sehari sebisa mungkin kita harus memiliki asupan makanan yang seimbang. Jadi harus ada karbohidrat, harus ada protein, harus ada lemak, harus ada air mineral dan lain-lain. Nah, untuk itu kita perlu tahu makanan apa saja yang ada karbohidratnya, yang ada proteinnya dan lain-lain. Pertama, ini karbohidrat. Karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber tenaga. Nah, bisa kita temui di nasi, jagung, singkong, kentang, terigu, dan lain-lain. Kemudian ada protein. Protein ini memiliki fungsi sebagai sumber tenaga cadangan di tubuh kita, mengganti sel-sel yang rusak, membentuk antibodi, dan zat pembangun tubuh. Protein ini dibagi menjadi dua, ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berasal dari hewan yang bisa kita dapat dari ikan, ayam, daging, udang, dan lain-lain. Sedangkan protein nabati berasal dari tumbuhan, dapat kita temui dari makanan tempe, tahu, kacang hijau, dan lain-lain. Selanjutnya ada lemak. Lemak ini juga merupakan sumber tenaga. Jadi selain karbohidrat, juga lemak ini berfungsi sebagai sumber tenaga. Selain sumber tenaga, juga dapat melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Selain itu juga melindungi organ-organ tubuh yang penting. Lemak ini juga seperti protein tadi ya, ada dua macam, ada lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani dapat kita dapatkan dari daging, keju, susu, dan lain-lain. Sedangkan lemak nabati, lemak yang berasal dari tumbuhan, dapat kita peroleh dari makanan kelapa, kacang tanah, alpukat, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini vitamin. Vitamin ini ada banyak macamnya ya, ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Masing-masing vitamin ini juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya vitamin A menjaga kesehatan kulit, mata, serta membantu pertumbuhan. Vitamin A dapat kita peroleh dari wortel, keju, telur, tomat, dan lain-lain. Selanjutnya vitamin B. Vitamin B ini membantu pembentukan sel darah merah dan mencegah penyakit beri-beri. Dapat kita peroleh dari kacang hijau, kacang merah, hati sapi, dan lain-lain. Vitamin C. Vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh. Biasanya dapat kita peroleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Selanjutnya, vitamin D berfungsi untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Dapat kita temui di susu, kuning telur, minyak ikan, dan lain-lain. Kemudian ada vitamin E. Vitamin E ini menjaga kesehatan kulit dan organ reproduksi. Bisa kita peroleh dari makanan kacang-kacangan, beras merah, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada vitamin K. Vitamin K ini membantu pembekuan darah. Dapat kita peroleh dari sayuran yang berwarna hijau, misalnya seperti kangkung, bayam, sawi, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang namanya mineral. Mineral ini isinya terdiri dari kalsium, fosfor, zat besi, yodium, dan lain-lain. Mineral ini sebenarnya hanya dibutuhkan sedikit oleh tubuh, tapi semuanya memiliki manfaat yang banyak untuk tubuh kita. Dan yang terakhir adalah air. Nah, air ini berfungsi melarutkan makanan serta mengatur suhu tubuh. Nah, lebih baik untuk minum minimal 8 gelas per hari untuk memaksimalkan fungsi air dalam tubuh kita. Lebih baik juga kita minumnya air putih. Jadi, bukan air yang sudah dengan campuran gula atau air kemasan dan lain-lain. Nah, oke, untuk materi ini sudah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan cukup istirahat di rumah ya. Sekian dari Bu Nisa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.